Ajaran kiblat papat limo pancer. Kiblat papat limo pancer atau sedulur papat merupakan falsafah Jawa kuno yang mempunyai arti spiritual yang mendalam. Dari keempat elemen mendasar itu, membahas mengenai proses lahirnya calon bayi atau jabang bayi yang sifatnya gaib. Keberadaan manusia diiringi oleh kakang kawa adi ari-ari, GT serta pusar. Kata lain menyebutkan lahirnya manusia sejak adanya 4 unsur, yaitu air ketuban, ari-ari darah, serta tali plasenta. Menurut ilmiah, mereka tersebut teman bagi manusia dan mempunyai roh batiniah serta berbicara pada diri manusia, ikut andil pada hidupnya. Keempat saudara tersebut dalam masyarakat Jawa sering dikatakan sebagai pertimbangan hidup. Tujuannya agar memberi sokongan dengan cara batiniah pada manusia. Sedulur papat merupakan pamomong yang harus ditaruh haki. Di batin diajak berkomunikasi pada raga manusia. Lalu kepercayaan batiniah tersebut bercengkrama dengan ucapan selamat serta rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdialog antar sedulur papat. Implementasi fisik yang kita dikerjakan serupa dengan pembacaan doa, syukuran melalui tumpeng ingkung, kembang setaman, serta yang lainnya, dibuat untuk kesadaran para sedulur papat. Sedulur papat dipercaya sebagai pamomong dalam hidup. Dapat juga untuk melindungi manusia. Penyebutan pada mereka semua adalah unsur alam. Sedulur sing lahir bareng setino, dan sing ora lahir bareng setino. Sing kerumat, kalaen ora sing kerumat. Sedulur papat melindungi manusia dari dirinya sendiri, maupun dari alam sekitar. Masyarakat yang mempercaya, memberikan ucapan terima kasih, serta pemberian selamat kepada ruh yang telah menemani, atau momong, menjaga dan memberikan perlindungan pada kehidupan. Meski dengan sadar ataupun tidak disadari oleh manusia. Ajaran kiblat papat limo pancer adalah ajaran yang lahir dari nenek moyang atau tradisi Jawa pada zaman dahulu dan hidup sampai sekarang. Pancer sebuah tonggak hidup manusia yang merupakan dirinya sendiri. Kiblat papat merupakan salah satu aliran atau kepercayaan kebatinan yang diyakini penganutnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiblat papat sebenarnya sudah jarang ada, dan cuma beberapa keluarga saja yang tradisi lokalnya tersisa, sangat kental. Aliran kebatinan ini tempatnya di gunung-gunung dan desa-desa, terpencil di daerah Jawa. Secara epistemologi, kiblat papat lima pancer atau sedulur papat lima pancer merupakan pemaknaan yang tidak bisa dianggap remeh. Alasannya begitu sangat menikmati serta penuh misteri. Bahkan sampai sekarang pun, kaum milenial yang tidak mengetahui asal-usul ini sering dikatakan mitos saja. Dalam mistisme Jawa, manusia tidak dengan sendirinya hadir dalam muka bumi ini, namun ada teman yang berjumlah 4. Kita di bumi memiliki sedulur papat
yang mana sedulur papat tersebut ialah bentuk rasa hormat kepada orang tua, terkhusus ibu yang sudah melahirkan di dunia ini, serta telah memberi kita kasih sayang tiada habisnya. Kiblat papat dibagi dalam 4 bagian, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, get atau darah, serta pusar atau pusar. Sedulur papat ini memiliki arti sebagai 4 makhluk gaib. Mereka semua adalah saudara yang selalu menyertai kehidupan manusia pada saat dilahirkan di dunia, sampai manusia meninggal menuju alam gaib. Dalam memaknai kiblat papat, belum lengkap jika ditinjau dari aspek filologi juga antropologi saja, melainkan juga wajib memakai suatu pendekatan lain yang bisa dimaknai secara lebih rinci. Pada falsafah Jawa, ketika manusia lahir dari rahim seorang ibu, pasti bersama air, ketuban ari-ari, darah dan tali pusar atau plasenta. Kebudayaan Jawa mempunyai keyakinan bahwa keempat benda tersebut senantiasa ada di kehidupan manusia dan selalu menghidupi secara batin, mulai ia dilahirkan sampai meninggal. Makna yang dimiliki oleh ajaran kiblat papat Kalimo Pancer yang senantiasa mengikuti ritual Mojopat sebagai wujud mengasihi atau berterima kasih. Kepercayaan sedulur papat ini selain sebagai wujud terima kasih, juga sebagai penolong hidup. Penolong hidup diartikan sebagai sedulur papat, meliputi kakang kawah, adi ari-ari, geir, dan pusar, yang bisa menjaga manusia dari bala, atau biasa disebut dengan tolak bala. Para penganut merasa di kehidupannya bisa bahagia, terhindar dari hal-hal negatif, dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam semua agama memiliki keyakinan, jika hidup serta besok matinya ditentukan oleh Tuhan. Ajaran Jawa menjelaskan sedulur papat sangat rinci. Pertama, Watman. Watman adalah kecemasan dan kekhawatiran ketika seorang ibu akan melahirkan buah hatinya. Saudara yang paling tua dikatakan sebagai Watman, atau biasa disebut dengan kakang kawah, yang mengajarkan sikap hormat, sujud kepada orang tua. Karena kasih sayang, ibu sangat berpengaruh bagi kehidupan anaknya, mulai dari kecil sampai dewasa. Kedua, Wahman. Wahman merupakan adi ari-ari atau air ketuban yang lahir kedua setelah kakang kawah. Wahman ini berfungsi untuk menjaga janin yang ada pada kandungan. Tujuannya untuk menjaga untuk merasa aman. Ketika ibu melahirkan, air ketuban pecah, lalu pada saat itu langsung menyatu dengan alam. Akan tetapi dilihat dengan cara metafisik, tetap memiliki perannya, yaitu saudara, penjaga memberi perlindungan. Ketiga, Rahman. Rahman merupakan getih, bisa juga darah dalam persalinan, sebagai gambaran sebuah kehidupan nyawa, serta penyemangat. Rahman ini berfungsi untuk saudara yang memberikan kehidupan, serta kesehatan jasmani. Keempat, Ariman. Ariman ini merupakan pusar atau tali plasenta, yaitu saluran makanan untuk janin. Ariman disebut sebagai saudara yang tak kasat mata, dan memaksa seseorang agar menemukan penghasilan, serta juga menjaga kehidupan. Dari penjelasan mengenai empat saudara,
yaitu Watman, Wahman Rahman, serta Ariman, adalah saudara bagi manusia yang setia menyertai, berbentuk metafisik. Peran sedulur papat juga sebagai energi aktif, sedangkan pancer untuk pengendalian kesadaran. Semuanya itu merupakan saudara penolong untuk mengarungi hidup, hingga seseorang kembali kepada Tuhan. Kiblat papat limo pancer, sesuai penjelasan di atas, memiliki makna, yang mana makna tersebut digunakan untuk selalu diingat dan diamalkan. Kepercayaan tersebut memiliki tafsiran yang dalam. Jika dikaitkan dengan segi filosofi, kehidupan masyarakat penganut kiblat babat, kedalaman makna yang ada pada simbol-simbol sedulur papat patut diungkapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap nenek moyang dahulu yang sudah mewariskan tradisi atau kepercayaan lokal yang bisa membawa dampak positif kepada masyarakat. Masyarakat penganut kepercayaan ini rata-rata bisa mendedikasikan dirinya bahwa selama dia hidup selalu diawasi oleh sedulur papat. Ketika ada tindak kejahatan yang tidak sengaja menyerang dirinya, otomatis sedulur papat berusaha untuk menghindari. Dengan kata lain, sedulur papat itu sudah dikendalikan oleh Tuhan dan berusaha mendedikasikan manusia ke jalan yang baik pula. Meskipun orang tidak menyadari dan tidak tahu tentang hal-hal gaib seperti ini, sedulur papat tentunya sudah ada karena setiap manusia mempunyainya. Sedulur papat, inilah yang nantinya sebagai pemandu manusia mengarah ke Tuhannya. Masyarakat Jawa, bahkan penganut kiblat papat, menganggap sedulur papat ini sebagai pakem, aturan atau pedoman dalam kehidupan. Kiblat papat ini juga dimaknai dengan 4 mata angin, meliputi selatan, timur, barat, serta utara. Lalu pancernya itu tengah. Hal ini digambarkan ketika prosesi ritual Mojopatnya. Mereka membentuk lingkaran, dan di tengahnya diisi sesaji. Hal ini didapat dari makna sedulur papat, yang juga diartikan sebagai penunjuk waktu. Bahkan masyarakat sering memaknai sebagai waktu yang bersifat sakral. Adapun masyarakat menggunakan waktu tersebut digunakan sebagai kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasaran buat orang yang akan menikah, rezeki, bahkan kematian manusia. Konsepnya pun dihitung berdasarkan harian Jawa yang digunakan sebagai arah penentu, seperti Timur Legi, Selatan Pahing, Barat Wagi, dan Tengan atau Pusat Kliwon. Hitungannya dengan pasaran yang jumlahnya 5. Berdasar kepercayaan Jawa, didasarkan sebagai filosofi sedulur papat limo pancer. Filosofi sedulur papat limo pancer mempunyai arti, jika fisik manusia berbentuk raga, wadah serta jasad lahir, bersamaan dengan 4 bagian ROH, yang asalnya dari tanah air, api serta udara. Tiap-tiap tersebut memiliki kiblat di 4 arah mata angin, serta yang kelima pusatnya di tengah sebagai kompasnya. Persamaan 4 kiblat papat 5 pancer dalam filosofi harian Jawa sebagai berikut. Pasaran Legi tempatnya di timur. 1 tempat bersama unsur udara dan memancarkan aura putih. Pasaran Pahing bertempat di selatan, salah satunya dengan unsur api
selalu memancarkan aura sinar merah. Pasaran Pon bertempat di barat, satu tempat dengan unsur air, memancarkan sinar kuning. Pasaran Wais bertempat di utara, satu tempat dengan unsur tanah, selalu memancarkan warna hitam. Pasaran Kliwon bertempat di tengah. Hal ini merupakan tempat sukmang atau jiwa, berada memancarkan sinar berwarna-warni. Tidak sampai itu saja, kiblat papat juga memiliki makna lagi, yang menjelma pada elemen dasar pada sebuah perjalanan hidup manusia, yaitu cipta rasa, karsa serta karya. Tidak dengan keempat makna ini, manusia akan menjalani hidup, tetapi seperti tidak hidup dan bahkan mati. Seperti tidak mungkin kalau manusia tidak memiliki empat elemen tersebut. Pada dasarnya, setiap manusia sudah ada, dan tidak semuanya tahu tentang keempat makna elemen tersebut. Hal ini ada kaitannya dengan kesadaran yang ada dalam diri manusia yang tidak dapat dipisahkan antara dirinya dengan alam semesta. Pada konsep tersebut memberikan penjelasan, jika manusia terlahir bersama hawa nafsu, yang bersumbernya dari diri sendiri. Dari pertimbangan kiblat Bapak Lamo Pancer, manusia mempunyai empat unsur yang mendasar. Ialah nafsu ulama supia, amara, dan mutmainah, yang menjadi dasar karakter manusia dengan arah mata angin. Keempat nafsu tersebut, hanya mutmainahlah nafsu yang mempunyai sifat mulia. Sedangkan tiga lainnya merupakan karakter negatif. Sedulur papat bukan hanya meliputi diri manusia, hanya menjadi dimensi jagat kecil saja, namun juga mencakup kehidupan di alam semesta yang menjadi bagian dari jagat besar. Ketika posisi empat tersebut datang ke kiblat, maka para anggota mengucapkan kalimat ikrar yang diakui oleh semua makhluk hidup, yang sifatnya fisik ataupun halus, yang ada di dalam empat penjuru tersebut. Pengakuan sebagai sedulur adalah kalimat yang cukup sederhana, yang memiliki makna dan efek yang luar biasa. Sedulur papa dalam hubungannya yang bersinergi dengan jagat agung atau mikrokosmos, butuh untuk dijadikan patokan untuk upaya menggunakan dengan baik. Kekuatan sedulur papat mendasari sikap welas, asih pada semua makhluk, karena sudah menjadi landasan utama. Dengan hal ini, manusia bisa mengusahakan keseimbangannya dengan berbagai cara. Dari ke-4 elemen-elemen, ialah dasar dari mikrokosmos, yang dapat bisa dilakukan oleh kemampuan secara pribadi. Kosmologi Jawa perihal 4 jenis nafsu luamah amarah, supia, dan mutmainah, yang menyertai kehidupan manusia. Berikut adalah pengertian mengenai nafsu. Peluamah nafsu ini bersemayam di lambung, yang merupakan tempat menyimpan makanan. Luama mempunyai lambang atau simbol dengan wujud menyerupai tanah, berwarna hitam, dan memiliki suatu kesenangan untuk merasakan dan mencium bau makanan yang enak-enak. Pintunya ada di mulut. Perkataan yang keluar dari mulut sendiri bisa juga melukainya. Mulut pada bahasa Jawa, cangkem yang memiliki arti rancangan. Sukuya mingkan, ikutlah agar tertutup. Kata-kata yang keluar secara baik maupun dengan buruk, tempat asal juga sama.
Alangkah baiknya jika mulut dipakai untuk berbicara yang baik. Dia memiliki arti emas. Hal ini mempunyai artian jika manusia lemah, pasti di dalam jiwanya ada sifat kejam serta juga berani membunuh. Sufia nafsu ini bersemayam di lubang tali plasenta atau nafsu ini mempunyai lambang atau simbol berwujud angin yang berwarna kuning. Ciri dari nafsu ini adalah berwatak mengumbar nafsu, ingin menang sendiri. Subiah ini mempunyai arti sebagai teman hidup, manusia yang mempunyai keinginan tentang harta benda, kemegahan dan kemewahan dunia. Asalnya berada di mata, tetapi berwujud angin kuning yang keluar dari hidung. Dengan ini penata diungkapkan lanangi jagat, atau yang paling berkuasa. Maka manusia memiliki sebuah harapan karena mata melihat. Amarah nafsu ini bersemayam di empedu. Lambang atau simbol amarah berwarna merah karena bermakna keras, angkara murka, serta keluarnya di telinga. Ranahnya menuju manusia yang dapat menikmati baik serta buruk. Ketika memiliki keinginan yang tidak baik, itu merupakan unsur darah, warnanya merah. Hal tersebut yang menjadi penyebab manusia berbuat sesuatu. Manusia yang ada nafsu, amarahnya memiliki sifat secara terus-menerus, meminta dan mengharapkan pada hal yang berbau, atau menuju ranah politik dan kekuasaan. Rata-rata mereka yang memiliki sifat ini adalah para pejabat yang menginginkan kekuasaan dan lebih cenderung dalam kesombongan. Mutmainah nafsu ini bersemayam di jantung. Lambang atau simbol nafsu ini berwujud air yang warnanya putih, yang memiliki makna sifat yang suci, serta tidak main-main. Pintunya berada di hidung-hidung, merupakan sebuah panca indera yang tidak berbohong. Sifat ini diartikan sebagai sifat yang selalu mengajak kebaikan dan mengajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan takut akan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan banyak dosa. Dari keempat macam-macam nafsu tersebut, manusia tidak mungkin hanya memilih satu saja, dan pasti semuanya ada di dalam dirinya. Semua tergantung apa yang dilakukan dan diamalkan setiap harinya. Dari keempat itu, manusia harus bisa mensinergikan, memilih serta memilah potensi yang sesuai atau yang tidak sesuai, baik ataupun buruk, indah ataupun jelek, agar memberi tanggapan tentang hidup berbahagia, lalu mengantar manusia kepada Tuhannya. Tanpa kita sadari bahwa kiblat babat lemo pancar, manusia tidak mengetahui jati diri yang ada di dalam dirinya. Ajaran ini menjelaskan bahwa seluruh elemen pada kehidupan memiliki tujuan untuk menjadi dirinya sendiri, walaupun pada dirinya terdapat diri yang lainnya. Maksudnya adalah banyak sifat-sifat lain selain satu sifat yang paling utama. Manusia wajib meraih jati diri, hakikat dalam dirinya, serta harga diri, agar tidak membelah diri. Dengan demikian, sudah jelas bahwa kiblat papat limo pancer atau sedulur papat adalah suatu bagian dari manusia yang harus diikhtiarkan, digali serta disinergikan ke dalam kehidupan, agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Kekuatan di dalam kiblat papat limo pancer, simbol yang digunakan untuk merawat,
dan memelihara sedulur papat ini merupakan wujud welas asih kepada seluruh makhluk, dan diyakini bisa membawa dampak baik kepada manusia, bahkan selalu menjadi landasan utama. Daya kekuatan yang asalnya dari sedulur papat memiliki jalan sendiri agar memperoleh rezeki, sandang dan pangan. Pada hakikatnya yang memerlukan sandang pangan itu adalah sedulur babat gaib yang berada di dalam diri manusia. Di sini kebutuhan sandang pangan tidak hanya sebuah kebutuhan jiwa manusia, melainkan arah saling karab atau keinginan ragawi. Ialah kebutuhan gaib dari sedulur papat. Rasa lingkar bertempat kelima panca indera kita, yang bertujuan agar menentukan dan menjadi pembeda antara kebutuhan rohani dan ragawi. Rasa lingkaran berupa kebutuhan akan merasa tentram dan damai serta spiritual. Simbol-simbol tersebut diantaranya adalah sesirik. Sesirik bermakna sebagai pencegahan, mengendalikan, atau berpuasa. Sesirik di sini justru lebih mengendalikan rasa nengkaret. Contohnya berpuasa selama 7 hari. Dan juga bisa ditempuh melalui puasa krawat. Memakan buah sayuran serba mentah yang tidak dimasak dan minum air tanpa direbus. Bisa juga dengan menjalankan puasa mutih. Puasa mutih berbeda dengan puasa krohot. Karena puasa tersebut tidak makan, serta tidak minum selama 12-14 jam dan tidak boleh makan selain nasi putih, serta air bening saja. Jadwal makan minum pun dilakukan sekali saja selama 24 jam. Makan nasinya pun harus ditakar dengan satu kepalan tangan dan minum secukupnya. Intinya puasa, krawat serta muti sebagai sarana agar melatih ketabahan juga kesabaran kita. Langkah selanjutnya adalah menjalankan ritual keluar rumah menuju halaman depan 12 malam. Kemudian mengucapkan mantra-mantra tersebut, yaitu posisi menghadap sebelah timur ialah purwa, atau permulaan yang bermakna sebagai awalan hidup juga. Purwaning dumadi. Posisi ini untuk simbol kakang kawah, dan warna yang lambangnya adalah putih. Mantranya adalah si rasaku kabeh, sedulurku sing agal, apaten alus kang ono ing wetan. Aku ewangono, anekano reseki sandang pangan lan papan kang saka wetan. Ketika sudah selesai, langsung ganti arah, menghadap ke selatan. Selatan yang berarti kidul, merupakan sangkaning dumadi, adalah papan era atau tempatnya darah. Kidul dengan lambang warna merah. Mantranya ialah dat sejatiku, sedulurku sing agal apaten alus kang ono ing kidul. Aku rewangono, anak kakak rezeki, pangan sandang lan papan gang soko kidul. Ketika sudah selesai membaca mantra, langsung berbalik arah dan melanjutkan proses lagi. Posisi ke barat yaitu Paraning Dumadi. Tempatnya kakang sulung atau kakang kawah. Dalam raga kita terletak pada pusar barat. Dilambangkan dengan warna kuning. Mantranya adalah dat sifatku, sedulurku kang anu ing kulon, sing agal abaten halus. Aku rewang ono anekai traseki kang soko kulon. Selesai langsung pindah arah. Dan posisi-posisi menghadap sebelah utara. Atau madep ngalor, melambangkan tataraning dumati.
Utara merupakan tempatnya di ari-ari, yang dilambangkan dengan warna hitam. Mantranya ialah ketika sudah selesai semuanya, posisi kita tetap berdiri tegak, bebas menghadap kemana saja. Tapi alangkah baiknya menghadap ke selatan. Berdiri tegak, wajah serta kepala menghadap ke atas. Mata menatap langit, dengan mengucapkan, Hom Wilaheng Pancarku Kang Ono Ing Ngisor Langit. Kemudian tetap berdiri tegak, tetapi wajah dan kepala menunduk ke arah ibu bumi atau tanah, sambil mengucapkan, Hong Wilaheng Pancarku Kang Ono Ing Dhuwur Bumi. Angida Mono Opok dan jadi pengajakku. Setelah proses ritual tersebut selesai, kita dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam rumah dan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan tadi bisa terwujud dan diterima, meskipun tidak harus sekarang, dan bisa-bisa merasakan manfaatnya. Taupo Kungkum. Taupo Kungkum adalah kegiatan bertapa di dalam air. Pada tiap kungkum dilaksanakan selama 1-2 jam. Bahkan bisa melebihi. Sebelum kungkum itu dilakukan, para anggota melakukan larung sesaji kembang telon, yang di dalamnya terdapat bunga mawar putih, bunga kantil, lalu ada juga bunga melati. Biasanya ditambah dengan kinan atau banten, serta rokok kereta. Dan jangan lupa ditambah boreh-boreh. Belinya di tempat penjual bunga. Jika situasi dan kondisi lingkungan alam memungkinkan, Taupo Kungkum bisa dijalani setiap malam, sampai mendapat wewenang atau petunjuk gaib. Jika tidak memungkinkan, melakukan tapa kungkum, bisa dilaksanakan pada akhir bulan puasa. Tanda-tanda gaib tapa kungkum sangat beragam. Bisa berupa melihat ayam berkokok, melihat cahaya memantul, suara tanpa rupa, bahkan fenomena-fenomena aneh lainnya. Dan tidak semua anggota yang melakukan langsung, ada tanda-tandanya. Ada juga yang bersela selama beberapa bulan baru muncul. Dan ada perubahan positif di sektor bagian ekonominya, atau yang lainnya. Mantranya adalah Hong Wilayah, Jagat Dewa Batoro, dan Kama Brikilo, Ribang Bumi, Ribang Nyawo, Sedulurku Papat Kiblat, Siro Bodomatula, Ono Parikowo. Sebutlah tujuan kita. Gusti Sang Hyang Wenang Ngabulno. Engkang teges, hajat niat kawulo. Mantra-mantra yang digunakan sebagai simbol kiblat, papat lamo pancar, dinamakan aji seduluran. Sebelum membaca mantra ini, dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu, agar terasa mujarabnya. Puasa yang dilakukan seperti puasa mutir, dan puasa ngelapas, tidak makan, serta minum 3 hari lamanya. Dan menyiapkan sesajen, berupa ketiga bunga warna yaitu mawar merah, melati dan kenanga, serta segelas air putih yang terlebih dahulu disimpan sehari semalam. Mantra pertama. Mamaarti Kakang Kawah. Adi ari-ari. Gitu pusar kadang angsun papat kali mau pancer. Kadang angsun kang katon. Lan kang ora gaton. Kadang angsun kang kerawatan. Lan kang ora kerawatan. Sarto kadang angsun kang metu soko ing marcoino, lan kang ora metu soko ing marcoino. Mewah kadang
Dalam mantra ini disebutkan mamardi atau saudara gaib untuk kata pembukaan pada saat mulai membacakan mantra. Lalu penyebutan kata mamarti. Lalu disebut semua perlambang gaib atau dunia halus. Kakang kawah, adi ari-ari, saudara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Saudara yang lahir dari kemaluan ibu. Bapak dan ibu. Semua yang disebut di sini dipercaya bisa membantu seseorang agar berkonsentrasi sebelum mengucapkan keinginannya kepada Tuhan. Di sisi lain, mantra ini bisa berpengaruh spiritual ketika dibaca setiap saat kita mau makan, mandi, tidur dan lain sebagainya. Mantra kedua Marmarti. Kakang kawah, adi ari-ari, git otot pusarku. Nini among kaki emong sing ngemongi jiwa raga ningsun. Tak upahi kembang wangi. Sebutkan tujuan kita. Mantra ini hampir menyerupai mantra yang pertama. Simbol serta bahasa yang dipakai sebagai penyebutan nama tersebut tetap sama. Tapi cara pemanfaatannya berbeda. Bisa dibaca kapan saja seperti mantra pertama. Tetapi manfaatnya semakin ampuh dan mujarab ketika dibarengi dengan puasa mutir selama 7 hari siang dan malam. Dengan tidak berbuka dan begadang selama 1 malam. Mantra ketiga. Ibu Bumi Bobo Kuoso. Ibu Wengi Boborino. Kakang Kumbarek. Adikku Ragil. Dinten Pitu Pekenan Gangsal. Kulonun Napura Kulonuun. Sebutkan tujuan kita. Mantra ini dipakai meminta rezeki. Pertama kali, nama yang disebut yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak atau orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan sandang pangan untuk buah hatinya. Mantra ini menyebut bapak dan ibu dengan sinonim dengan istilah ibu wangi atau ibu malam dan boborinu atau bapak siang. Kekuatan spiritual lainnya ialah Kakang Barek atau saudara sulung dan Adi Uragil atau adik bungsu. Lalu suatu hari ke-7 dalam hitungan Masehi dan 5 hari Jawa dilanjutkan untuk membaca doa lagi. Kemudian mengungkapkan hajatnya atau apa yang diinginkan dan kebutuhannya. Mantra ini dipercayai bisa memberi kekuatan spiritual jika dibaca setiap malam di halaman rumah. Biasanya dibarengi dengan berpuasa mutir 3 atau 7 hari. Mantra-mantra di atas merupakan mantra di luar ritual yang diadakan langsung. Makna dari mantra ini digunakan sebagai tameng atau pondasi kehidupan, selain dari mantra-mantra yang dibaca pada setiap ritual. Karena mantra-mantra tersebut bisa dilakukan kapan saja sesuai keadaan kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.